Si Pakatau telah sirna. Karya Ismawati. Di tanah Bugis Bone tinggallah seorang saudagar kaya bersama 2 orang istri dan 3 anaknya. Ia kerap kali disapa Peta Sinri. Adapun nama istri pertama Peta Sinri bernama Peta Bone dan istri keduanya bernama Peta Bulang. Peta Sinri dikenal sebagai seorang saudagar yang disegani oleh masyarakat karena kekayaan dan kedudukan sebagai seorang keturunan bangsawan, sehingga ia diberi gelar Peta. Gelar Peta di dalam masyarakat Bugis biasanya diperuntukkan bagi kalangan yang merupakan keturunan bangsawan dan notabene ayahnya ialah Peta. Kedudukan bagi orang yang memiliki gelar Peta biasanya sangat diagungkan jika dibandingkan dengan orang-orang yang hanya berkedudukan sebagai puang. Dalam perhelatan pesta-pesta tertentu, biasanya seorang peta diberi makanan dengan dilapisi dengan nampan besar. Di Bone dikenal dengan nama baki. Selain gelar peta dan puang, wilayah Bugis Bone juga dikenal dengan luas wilayahnya yang membentang sangat luas, sehingga Bone mendapat kedudukan sebagai salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Selatan. Kearifan budaya lokal juga masih sangat terjaga. Budaya Mapatabe tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Bungkukkan tubuh munak, jalan merunduk, julurkan tangan kananmu lurus ke bawah dengan jari-jari terbuka rapat. Ucapkan tabe, minta permisi setiap kali lewat di depan orang. Anggap siapapun itu puang, terutama orang yang duduk bersila itu. Merendahkan badan tak membuatmu lebih rendah. Justru sebaliknya, akan kau tunjukkan kau lebih bangsawan daripada bangsawan itu sendiri. Pesan seorang petua Bone kepada para keturunan Bugis Bone. Budaya-budaya seperti inilah yang sangat dipegang masyarakat Bugis, khususnya Bugis Bone yang bergelar puang ataupun peta. Si Pakatau, si Pakalebi, si Pakaine, si Pakaraja, si Pakatokong. Istilah-istilah inilah yang diwarisi kepada keturunan orang-orang Bugis Bone. Namun, naasnya suatu hari di Bone terjadi pergulatan tak terleraikan. Seorang Peta Sinri mengalami konflik yang berkepanjangan bersama seorang masyarakat yang bernama Peta Nyoleng. Keduanya saling bergulat senjata. Mereka saling kejar-kejaran di tengah kerumunan pasar. Badik telanjur terhunus pantang pulang bersarung tanpa berdarah. Sekali tikam tepat di leher, ditancap lalu diputar, kemudian dientak keluar. Dibuat kaget, nyawa lenyap sekejap tanpa erang hilang pekik. Bersimbah dan memercik, tanah meresap darah, jasad tumbang. Hingga pada akhirnya Peta Sinri tewas dalam kejadian si Gajang dengan Peta Nyoleng. Isu-isu munculnya peristiwa si Gajang ini tidak lain karena masalah sengketa tanah perkebunan. Hari memang di ujung sore, remang maghrib hendak bertandang, senja menua sumir begitu lamur. Meski ada listrik, kelihatan api di lampu minyak saja yang dinyalakan, bayang-bayang sayup. Tak ingin benderang sebelum terang, maksud kedatangan.
Betul-betul tak ada siapa yang keluar dari rumah itu sekadar mengajak masuk orang yang tak dikenal dari garis keluarga. Padahal dia sudah mengabarkan kedatangannya jauh-jauh hari sebagai angin lalu. Laiknya tamu tak diundang mengutuk keharibaan dalam sanak keluarga itu. Adakah izin untuk itu? Batin Petanyoleng berkecamuk dalam diamnya. Keinginan Petanyoleng untuk berkunjung ke rumah Petasinri tak kunjung mendapatkan konfirmasi kembali dari Petasinri. Maksud dan tujuan Petanyoleng tak lain untuk membicarakan perihal tanah perkebunan seluas 7 petak itu. Tut, tut, tut. Ponsel Petasinri bergetar dan terlihat kontak dengan nama Petanyoleng. Sontak saja Petasinri tak menggubrisnya dan langsung ia kembali menikmati malamnya bersama anak-anak dan istrinya kala itu dan kemudian beranjak menuju Pulau Kapuk. Hingga pada akhirnya hari berganti. Angin sepoi-sepoi cahaya sinar matahari yang menambah hangatnya pagi kala itu. Sejuta umat kian bersantai dengan secangkir kopi atau teh, sepiring roti atau sepiring nasi goreng disantap dengan lahapnya demi tenaga dan semangat sepanjang hari itu. Demi mengais rezeki yang kian bertaburan di muka bumi untuk sejuta umat yang berusaha mendapatkannya. Lain halnya dengan Petanyoleng. Ia menyambut paginya dengan kegundaan. Keinginan untuk segera menemui Petasinri tak kunjung mendapatkan konfirmasi. Selintas pikir untuk berkunjung ke rumah Petasinri tanpa diserta izin kian melintas dan dalam pikirannya. Dan pada akhirnya di sore hari Petanyoleng memutuskan berangkat ke rumah Petasinri yang terletak di dusun sebelah. Namun keberuntungan belum menyertainya kala itu disebabkan karena Petasinri sedang tidak berada di rumahnya. Ia sedang melakukan perjalanan menuju kabupaten yang terletak jauh dari dusun itu. Singkat cerita, pada hari Senin di tengah pasar terjadilah peristiwa si Gajang itu. Bermula pada Petanyoleng tengah menyantap makanan di warung yang terletak di tengah pasar. Datanglah Petasinri. Ia menendang meja yang berada di dekat Petanyoleng. Sontak Petanyoleng yang sedang menyantap makanan itu emosinya memuncak. "Meloko meraga, aga," tegas Petanyoleng. "Aga sabakmu joka ribolaku, nenia aleku dena kak ribola. Nareko meloko misengia aro tanah galungi, pun naku maneng di gagah hakmu kuro," ungkap Petasinri. Bagai api yang membara, emosi Petanyoleng memuncak hingga ke ubun-ubun, hingga akhirnya terjadilah peristiwa kejar-kejaran di tengah pasar. Dengan sangarnya Petanyoleng mengejar Petasinri dengan memegang badik tajam, tak lain dengan maksud untuk melukai Petasinri. Keinginannya untuk membicarakan sengketa tanah dengan cara baik-baik kian berubah menjadi unjuk kekerasan. Dengan kondisi tak kuat lagi untuk berlari, Petasinri pun berhasil untuk ditikam dengan badik milik Petanyoleng. Darah bersimpahan bersamaan nyawa seorang Petasinri pun meregang di tangan Petanyoleng.
Keinginan untuk berdamai kian sirna dengan emosi yang mengubun-ubun. Si Paka tahu kini telah sirna.